Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Hana Ginting. Dan pada video saya kali ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa, tentunya dari tante yang luar biasa. Siapakah tante itu? Langsung saja ya, kita kenalan dengan orangnya. Halo tante. Halo. Ayo tante, apa kabar? Baik sekali. Wih, luar biasa ya tante ya. Kelihatan dari wajahnya memang luar biasa sekali. Penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, dengan tante siapa ini? Oh, namaku adalah Tante Lani Tandayu. Wih, luar biasa ya tante ya. Tante ini punya kesaksian yang luar biasa ya. Iya. Dengar-dengar tahun lalu tante sakit ya tante ya. Iya, betul sekali. Bisa diceritakan sakitnya tante, sakit apa? Nanti saya menceritakan bagaimana kedahsyatan Allah di dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Dia. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, saya ingin menyaksikan bagaimana pada tanggal 5 Agustus tahun lalu 2019, di waktu itu saya dengan tiba-tiba tidak ada gejala, tidak punya darah tinggi, tidak punya apa, hanya kepala saya sakit saja. Pada saat waktu saya punya kepala sakit itu, anak saya langsung perintahkan saya untuk lebih baik mami ini pergi aja ke UGD untuk memeriksa. Saudara, di waktu itu saya sebenarnya tidak mau, karena saya merasa tidak ada apa-apa. Tetapi karena saya tahu anak-anak suruh saya pergi, tentu ada baiknya karena saya usia juga sudah tua. Jadi akhirnya saya mengikuti untuk pergi bersama dengan anak laki, karena anak saya 2 perempuan ada di Bali. Sehingga saya mengikuti ini pergi ke sana. Saudara, masuklah di UGD RKZ. Di waktu saya sampai di RKZ, secara manusia saya ini orangnya memang jarang sekali untuk ke dokter. Tetapi pada saat itu saya juga harus dengar apa anak-anak yang memperkatakan itu. Jadi saya pergi, langsung saya mulai diperiksa. Di waktu saya diperiksa itu saudara, saya langsung dicek semuanya. Yang saya kaget itu adalah saya harus dikateter. Sedangkan orang sakit yang parah itu baru dikateter. Kenapa saya dikateter? Saudara, di waktu itu saya mulai didorong untuk masuk di dalam foto MRI. Disitulah mulai mereka masukkan saya di dalam seperti terowongan itu. Langsung saya tidak merasakan apa, tetapi ada satu kenyataan yang di dalam saya punya kepala ini. Kenyataan di kepala saya itu ada sesuatu, tetapi itu tidak diberitahu saudara. Tapi kenyataan pada saat itu saya mulai diperiksa macam-macamnya, gula saya, darah saya, segala saya diperiksakan. Sesudah itu saudara, langsung dokter keluar. Dokter, kita harus mencari dokter saraf. Secara manusia saya mempunyai satu sahabat yang sangat baik. Sahabat mulai kecil sampai kami sampai tua. Sahabat saya 2 orang datang dan mereka mulai berdoa. Langsung sahabat saya berkata begini, "Ayo, kamu tahu apa enggak dokter untuk otak?" Saya berkata saya tidak tahu, tidak pernah tahu dokter. Saudara, tapi saya bilang sudahlah, kamu aja, kita berdoa aja biar Tuhan memberi kita dokter syaraf, siapa orangnya. Saudara, begitu kita andalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, di waktu itu datang, kita mulai memikirkan. Teman saya bilang, dokter yang saya ambil ini adalah seorang dokter ini. Oke, gak apa-apa. Saudara, kenyataan apa yang terjadi saudara dalam hidup saya yang tanpa saya duga, tanpa saya mengerti. Nyatanya di dalam otak saya itu pendarahan sebanyak, otak kanan pendarahan 23 cc banyaknya. Saya juga tidak dibilang sama teman-teman semua karena mereka takut saya syok. Tapi sebenarnya secara pribadi saudara, saya masuk di sana
di dalam UGD, saya tenang. Dan saya istilahnya yang menyerah seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, di waktu itu mulailah yang saya kaget itu, karena mereka berkata kepada saya, kamu harus nginep. Karena saya sudah di kateter, saudara. Nginep, iya dah, kalau memang itu yang terbaik, ya saya harus nurut. Dan ternyata saudara, yang saya kaget lagi di ICU. Nah, di waktu saya di ICU itu saudara, apa yang saya bisa lakukan? Karena saya ingin menghimbau kepada kita semua anak-anak Tuhan. Himbauan kita itu adalah, pertama, kita mengalami apa saja yang tiba-tiba datang, semuanya datang itu. Tak pernah ada undangan, saudara. Tapi di waktu kita sudah masuk di dalam terminal yang terakhir itu ICU, saudara. Saya ya terus bilang buat Tuhan, Tuhan, ada apakah saya ini? Tetapi satu hal, saya mempunyai hidup selalu saya belajar untuk tenang, tidak bingung, tidak cemas, tidak khawatir. Karena saya mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, itulah yang buat saya ini pasti Dia tidak akan membiarkan saya. Amin, saudara. Jadi itulah yang tujuan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan di hari-hari ini, mungkin kita di dalam keberadaan apa saja yang keadaan yang menghimpit kehidupan kita, tapi kita percaya kalau kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Tuhan itu Allah itu tak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun juga Dia tidak pernah meninggalkan kita.